Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, gimana hari ini? Sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran coba lihat di sekitarnya ada sampah nggak? Kalau nggak ada sampah, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa. Ketua kelas mohon untuk disiapkan teman-temannya. Semua siap berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Sakila, Hadir, Bu. Renata, Hadir, Bu. Meisha, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Amira, Hadir, Bu. Safira, Hadir, Bu. Dani, Hadir, Bu. Reval, Hadir, Bu. Kevin, Hadir, Bu. Erza, Hadir, Bu. Alfani, Fahri. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya, ada yang izin. Iya. Sebelum belajar, biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo. Tepuk semangat. Belum semangat sekali lagi, tepuk semangat. Oke, semangat ya, kita belajar dari awal sampai akhir nanti, oke? Ibu mau tanya nih, siapa yang di sini di rumahnya ada pohon buah-buahan? Siapa yang punya buah-buahan? Kamu buah apa ada? Buah apa? Terong. Oke, buah terong. Buah apa di rumahnya? Buah rambutan. Wah, bagus sekali. Udah berbuah belum? Udah matang belum? Kalau terong biasanya dimakannya gimana? Dimakan langsung? Nggak disayur dulu? Tidak ya. Minggu kemarin kan kita udah belajar ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat? Untuk kali ini kita belajar temanya peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita.
hasil pengamatan makhluk hidup, dan 3 melindungi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Baik, mari kita masuk ke materinya langsung, oke? Oke. Nah, keluarkan bukunya sama penanya sudah? Silakan ditulis temanya hari ini. Tema kita kali ini apa? Hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kalian tahu nggak? Hewan dan tumbuhan itu salah satu makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja ya? Bebek, burung, manusia, apalagi tumbuh-tumbuhan, kucing. Makhluk hidup itu makhluk hidup itu adalah semua benda hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang bisa bergerak. Bergerak itu gimana coba? Bergerak gimana? Gimana bergerak? Bergerak itu begini, kita senam itu termasuk kita bergerak. Kita jalan dari rumah ke sekolah, itu kita bergerak. Kita berbicara nih, kita ngobrol sama teman-temannya, kita main-main sama teman-temannya, itu termasuk bergerak juga. Setelah bergerak, kita tumbuh. Makhluk hidup itu tumbuh. Kalian seperti kalian masih dari bayi, jadi anak-anak, TK, sekarang udah kelas 4 SD. Baju-bajunya, yang baju-baju SD masih muat nggak? Masih.
jadi dewasa. Itu kalau dari kecil jadi dewasa kita tumbuh sama yang kayak ibu bilang tadi. Kalau berkembang biak itu kita bertambah banyak. Misalnya di rumah siapa yang punya nenek? Siapa yang masih punya nenek? Itu nenek kalian, kakek kalian yang memiliki anak. Namanya siapa? Ibu kalian. Itu artinya dia berkembang biak nenek kalian. Ada keturunannya. Terus dari ibu kalian memiliki anak. Kalian yang ada di sini itu namanya berkembang biak dari ibu kalian ke kalian yang bisa sekolah di sini. Terus makhluk hidup itu juga butuh makan dan minuman. Siapa tadi yang di rumahnya makan dulu sebelum sekolah? Makan dulu. Kita sebagai makhluk hidup itu butuh makan. Biar apa? Biar tidak lemas. Biar apa lagi? Biar semangat. Biar kalau kita belajarnya nggak lemas, berpikirnya cepat. Setelah itu kita sebagai makhluk hidup itu kita menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Gimana ya menyesuaikan diri dengan lingkungan itu kira-kira? Menyesuaikan diri dengan lingkungan itu seperti misalnya kalau kita hujan. Kalau kita hujan kita biasanya pakai baju apa? Pakai jas hujan. Pakai apa lagi? Pakai payung. Itu kita sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kita yang sedang hujan. Kalau misalnya panas. Kalau panas kita pakai apa? Pakai kipas angin ya. Biar adem. Pakai apa? Ayo. Pakai baju pendek. Itu ya, jadi makhluk hidup itu semua benda hidup yang memiliki ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Paham? Selanjutnya, makhluk hidup itu juga sangat banyak manfaatnya untuk makhluk hidup yang di sekitarnya. Makhluk hidup itu manfaatnya ada 4. Manfaat makhluk hidup ada 4. Sebagai sumber pangan. Ada yang tahu nggak sebagai sumber pangan itu seperti apa? Sumber pangan. Sebagai sumber pangan. Makanan yang selalu kita makan tiap hari, warnanya putih. Apa? Nasi. Nasi itu dari mana? Padi itu tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup bukan ya kira-kira? Makhluk hidup bukan padi? Makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Terus yang bisa menghasilkan karbohidrat seperti nasi, protein seperti rendang yang sering kalian makan waktu lebaran. Rendang, ikan, itu makhluk hidup bukan? Ayam, siapa yang suka ayam? Suka semua. Itu juga makhluk hidup sebagai sumber pangan. Manfaatnya juga sebagai sumber sandang. Ada yang tahu sandangnya gimana? Baju-baju yang kita pakai itu ada yang terbuat dari benang wol. Benang wol itu biasanya terbuat dari benang. Dari apa lagi? Dari benang wol, dari benang bulu domba. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah dengar kain sutra? Kain sutra itu biasanya dibuat dari ulat-ulat sutra.
Ulat sutra itu makhluk hidup bukan? Hidup. Jadi manfaatnya juga sebagai sumber sandang kita. Setelah itu sebagai sumber papan. Tahu sumber papan gimana? Kursi yang sering kita pakai, meja. Ada yang di atap rumah kita, genteng. Terus itu yang untuk bentuknya lima seperti ini, itu biasanya terbuat dari apa? Kayu. Kayu itu dari apa? Dari batang. Dari batang, dari pohon-pohon jati, pohon-pohon yang sudah besar. Itu dari makhluk hidup juga. Ada juga manfaatnya sebagai obat-obatan. Ada yang tahu nggak obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan? Apa coba? Ibu mau tanya. Obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Ada yang pernah dengar? Apa? Kalau misalnya kita batuk nih. Kalau misalnya kita batuk, kita nggak enak tenggorokannya, kita biasanya minum sirup. Ada juga dari tumbuh-tumbuhan yang herbal. Apa ya kira-kira? Jahe. Ada yang tahu jahe? Nah, itu kita biasanya kalau batuk minum jahe, bisa meredakan batuk. Setelah itu ada lagi. Selain jahe, ada yang tahu lagi nggak yang warnanya kuning-kuning? Kunyit. Pintar. Kunyit itu juga bisa kita gunakan sebagai obat-obatan untuk jamu. Apa coba? Bisa ya? Apa manfaat makhluk hidup tadi? Sebagai sumber makanan, sumber sandang, terus sumber pakan, dan obat-obatan tradisional. Kita perlu nggak ya kira-kira melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Perlu nggak kira-kira? Perlu ya. Jadi bagaimana caranya kita melestarikan makhluk hidup? Itu ada berbagai macam caranya. Ada yang tahu melestarikan makhluk hidup itu bagaimana caranya? Menyiram tanaman, menyayangi hewan. Apalagi kita melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Betul sekali, saling membantu sesama manusia. Ada juga melestarikan tumbuh-tumbuhan, melestarikan alam sekitar kita. Ada yang pernah dengar reboisasi? Reboisasi. Pernah dengar nggak? Ada longsor di gunung-gunung. Itu kenapa ya kira-kira? Pintar, karena apa? Karena hutannya gundul, karena banyak hutan-hutan itu yang sudah ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita biar nggak terjadi longsor lagi, kita melakukan reboisasi. Kita menanam kembali lereng-lereng gunung agar tanahnya tidak longsor. Setelah itu kita melakukan sistem tebang pilih. Gimana ya itu? Gimana ya sistem tebang pilih? Ada yang tahu? Sistem tebang pilih itu kita misalnya ada dua pohon nih, satu pohonnya masih baru ditanam 3 tahun, terus ada lagi pohon satunya yang sudah besar sekali. Ada yang sudah dahannya sudah patah, kulit-kulitnya sudah memelupas.
Jadi kita harus menebang pohon yang sudah tua itu lebih dulu, biar tetap aman di sekitar kita. Biar kalau itu sudah tinggi sekali kan jatuh kan berbahaya untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kita harus tebang yang sudah tua dulu, bukan yang masih muda. Betul sekali. Setelah itu kita harus melakukan untuk hewan-hewan nih. Meletakkan hewan-hewan itu di penangkaran. Ada yang pernah dengar penangkaran hewan? Penangkaran hewan itu gimana ya? Tempat adopsi hewan, betul. Penangkaran hewan itu tempat adopsi hewan yang sudah mulai langka, sudah mulai punah. Seperti, ada yang tahu nggak hewan-hewan yang sudah mulai langka di Indonesia yang dilindungi? Hewan apa? Dinosaurus. Dinosaurus apa angkanya ada di sini? Komodo, betul. Dinosaurus ada nggak? Ada nggak ya? Kira-kira? Nggak ada. Ada dong. Harimau. Harimau itu dilindungi nggak? Dilindungi. Jadi harus meletakkannya di penangkaran biar dia tetap hidup. Biar kita tetap bisa melestarikannya. Setelah itu yang terakhir, kita bisa melakukan tidak menjual belikan hewan yang sudah dilindungi. Kenapa demikian? Kenapa? Biar apa? Ayo. Boleh nggak hewan-hewan yang dilindungi itu kita jual? Nggak boleh, betul. Kenapa nggak boleh? Karena hewan itu sudah mulai langka di dunianya, di habitatnya. Kalau kita jual belikan, jadi dia nanti bakal punah. Oke, paham ya? Jadi hewan itu kita bisa melestarikan makhluk hidup itu dengan berbagai macam cara. Salah itunya ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Apa? Kita bisa melakukan reboisasi, penangkaran, tidak jual beli hewan. betul. Paham ya? Hal ini sekarang kalau sudah paham, Ibu bakal bikin tugas kelompok untuk kalian. Tugas kelompok dikerjakan berkelompok dalam waktu 5 menit. Oke? Nanti kita presentasi di depan kelas. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan kelompoknya. Tugas kelompoknya.
tumbuhan mangga. Kami mengamati makhluk hidup berupa tumbuhan mangga. 2. Hewan atau tumbuhan tersebut memiliki ciri berbuah lebat dan daun lebat. 3. Manfaatnya bagi manusia adalah bisa mengenyangkan atau sebagai sumber pangan. 4. Kami dapat menjaga kelestariannya dengan cara menyiram dan memberi pupuk. Judul hasil pengamatan hewan dan tumbuhan. Nama kelompok 2. Hari atau tanggal Kamis tanggal 30 Oktober 2025. 1. Hewan atau tumbuhan yang diamati berupa pohon mangga yang berbuah lebat. 2. Tempat ditemukan kebun buah atau di sekitar kita. 3. Manfaat bagi manusia sebagai sumber vitamin. 4. Cara kita menjaga kelestariannya dengan menyiram dan memberi pupuk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Judul makhluk hidup singkong. 1. Kami mengamati makhluk hidup berupa singkong. 2. Hewan atau tumbuhan tersebut memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, dan tumbuh. 3. Manfaatnya bagi manusia adalah sumber pangan dan sandang. 4. Kami dapat menjaga kelestariannya dengan cara menyiramnya tanaman setiap hari. Judul hasil pengamatan hewan dan tumbuhan. Nama kelompok 3. Hari tanggal 30 Kamis 2025. 1. Hewan atau tumbuhan yang diamati hewan. 2. Tempat ditemukan kebun dan di sekolah. 3. Manfaat bagi manusia sebagai sumber pangan. 4. Cara kita menjaga kelestariannya, menyiram dan memanennya jika sudah berbuah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok 2 ya. Apa itu makhluk hidup? Apa itu manfaatnya? Apa itu bagaimana cara melestarikannya? Kelompok 2 ya, ikuti dari hasil kelompoknya tadi. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bisa kita lihat di sini. Makhluk hidup itu adalah semua benda hidup yang memiliki ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa aja tadi itu? Ciri-ciri kehidupan. Dia bergerak, tumbuh, berkembang biak, butuh makanan, minum, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. dengan lingkungannya, betul. Manfaat makhluk hidup juga sudah banyak sekali yang kita temui ya. Itu bisa menjadi sumber pangan kita, sumber sandang, sumber papan, dan bisa sebagai obat-obatan bila kita sedang sakit. Melestarikan makhluk hidup juga itu sangat penting. Kita bisa berbagai macam cara melakukannya, seperti melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, terus melestarikan hewan-hewan langka di penangkaran. Setelah itu tidak menjual belikan hewan langka. Sebelum selesai sekalian dari Ibu,
poster untuk mengajak melestarikan hewan dengan temanya. Untuk poster itu dengan tema Aku Cinta Lingkungan. Dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian paham. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.